Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga Nanda selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Dan juga tetap semangat mengikuti pembelajaran daring meskipun harus dari rumah belajarnya. Tapi Ibu harapkan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Tolong disimak baik-baik ya video pembelajaran kali ini. Nah, di sini Ibu sedang menuliskan judul yang akan kita pelajari, yaitu operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Ada kata kunci campuran. Kalau campuran itu berarti campur aduk. Ada apa saja? Ada operasi hitung penjumlahan, ada operasi hitung pengurangan, ada operasi hitung perkalian, dan pembagian juga biasanya ada juga kalimat matematika yang berada di dalam tanda kurung. Bagaimana cara kita melakukan operasi hitung campuran pada bilangan bulat? Tentu saja ada aturan yang harus kita ikuti atau kita patuhi. Aturan pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat pada dasarnya sama dengan aturan pada operasi hitung bilangan cacah. Yang perlu kita ingat adalah nih tangga ajaib. Ibu sudah membuatkan tangga ajaib. Di dalam tangga ajaib ini ada 3 tingkat. Kita mulai dari bawah dulu. Tingkat yang pertama ini yang paling bawah adalah penjumlahan dan pengurangan. Kemudian naik lagi satu tangga atau satu tingkat. Di sini ada operasi hitung perkalian dan pembagian. Naik lagi satu tingkat. Di sini ada tanda kurung. Nah, tangga ajaib ini harus diingat ya anak-anak. Ada penjumlahan, pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan itu ada di tingkatan yang sama. Maka penjumlahan dan pengurangan itu setingkat atau setara. Sedangkan perkalian ini berada di tingkat yang sama dengan pembagian. Maka perkalian dan pembagian ini setingkat atau setara. Nah, dari tingkatan ini kita sudah harus tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Ingat keterangannya, operasi hitung tingkat paling tinggi dikerjakan terlebih dahulu. Jadi jika ada soal penjumlahan pengurangan, perkalian pembagian, dan tanda kurung, otomatis yang diutamakan dikerjakan terlebih dahulu adalah yang tingkatannya paling tinggi, yaitu yang ada di dalam tanda kurung. Baru perkalian dan pembagian, setelah itu dikerjakan yang penjumlahan dan pengurangannya. Jika tadi aturan yang pertama, nah di dalam keterangan ini adalah aturan yang kedua. Apa aturan yang kedua? Yaitu operasi hitung setingkat dikerjakan dari sebelah kiri. Misalnya, ada perkalian dan pembagian ini kan setingkat, jadi pengerjaannya dilakukan dari sebelah kiri. Sedangkan untuk penjumlahan dan pengurangan, karena penjumlahan dan pengurangan ini berada pada tingkatan yang sama atau setara, maka pengerjaannya urutannya dikerjakan dari sebelah kiri juga. Kita langsung mengerjakan contoh soal ya. Di sini ada soal 2 kali 5 dikurangi 6 ditambah 4 dibagi 2. Di sini kenapa disebut operasi hitung campuran? Karena di sini ada kali, ada pengurangan, ada penjumlahan, ada pembagian. Pengerjaan yang ke-1 dan pengerjaan yang kedua. Kenapa Ibu lakukan pengerjaan 1 dan kedua? Nanti kalian akan membandingkan mana sih urutan pengerjaan yang tepat. Kita lihat ya, di sini kita tulis kembali 2 kali 5 dikurangi 6 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Kita pengerjaan 1 kita dari sebelah kiri dulu semuanya. Yang ini tahapan ke-1. Tahapan keduanya nanti dikurangi, tahapan ketiganya ditambah, dan tahapan keempatnya dibagi. Tahap 1 dulu. 2 kali 5 adalah 10. Kemudian tahap kedua,
Hasilnya 10 dikurangi 6 adalah 4. Kemudian tahap yang ketiga, 4 ini ditambah 4, 8. Dan yang terakhir, 8 ini 8 ini dibagi 2 berapa? 4. Jadi yang ini isinya adalah 4. Kita lakukan pengerjaan yang kedua. Kita tulis kembali soalnya 2 kali 5 dikurangi 6 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan berapa? Kita sekarang tidak ngurut dari depan atau dari kiri, tapi kita ingat aturan yang berlaku pada operasi hitung campuran. Di sini ada kali, kurang, tambah, bagi. Berarti yang harus didahulukan adalah kali dan bagi. Kita ini 1, karena kali dan bagi itu setingkat, mana aja boleh. Ini yang ke-1, nanti ini yang kedua, kemudian baru setelah ini nanti di sini yang ketiga, ya, baru ini yang keempat nanti hasilnya. Ya. Nah, sekarang kita coba yang ke-1 dulu. 2 kali 5 itu sama dengan 10. Kemudian urutan yang kedua itu 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, setelah ada hasil urutan yang ke-1 dan kedua, maka kita ke urutan yang ketiga, 10 nih ya, dikurangi 6. Isinya adalah berapa? Ada 4. Kemudian urutan yang keempat adalah hasil dari yang tadi 4 ini baru ditambahkan dengan hasil pembagian adalah 2. Isinya adalah 6. Soalnya sama, urutan pengerjaannya berbeda. Manakah yang benar? Yang benar adalah ini. Pengerjaan kedua. Kenapa? Karena pengerjaan kedua ini sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu jika operasi hitung campuran bilangan bulat ini dikerjakan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu jika ada kali dan bagi maka dikerjakan terlebih dahulu dibandingkan penjumlahan atau pengurangan. Kali dan bagi ini setingkat, mau mana dulu boleh. Nah, mau dari sebelah sini atau sebelah sini juga boleh. Cuman yang harus diingat adalah kali bagi dulu baru tambah dan kurang. Selanjutnya, Ibu sudah membuatkan contoh yang kedua, yaitu operasi hitung campuran bilangan bulat. Di sini ada operasi hitung pengurangan, penjumlahan, ada kalimat matematika yang ada dalam tanda kurung, ada pembagian, ada perkalian. Nah, sesuai dengan aturan yang berlaku, yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah tentu saja yang di dalam kurung. Maka dari itu ditulis lagi soal yang sebelah sini. 298 dikurangi, nah hasil dari negatif 132 ditambah 341 adalah tentu saja bilangan negatif ditambah positif. Nah, harus diselisihkan karena berbeda tanda. Nanti tandanya ikutin angka yang besar. Berapa isinya? Yaitu negatif, bukan negatif, positif 209. Nah, setelah ini baru ditulis kembali dibagi negatif 19 dikali negatif 27. Baru satu kali pengerjaan. Kemudian yang kedua gimana? Yang kedua adalah, nah, karena di sini ada pengurangan, pembagian, perkalian. Ada pengurangan, pembagian, perkalian, maka dikerjakan pembagian atau perkalian dulu. Mana dulu nih, perkalian dulu atau pembagian dulu? Yang diurut jika setingkat adalah dari sebelah kiri, maka ini dulu nih yang selanjutnya kita kerjakan. Nah, tulis lagi 298 dikurangi 209 dibagi negatif 19. Positif dibagi negatif, isinya pasti negatif. Negatif berapa? Negatif 11.
kali, turunkan lagi ini negatif 27. Setelah ini, coba dilihat di sini, kita tulis dulu 298. Ini tanda pengurangan bertemu dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan positif. Di sini jadi 11 kali negatif 27. Ada penjumlahan dan perkalian. Mana dulu yang selanjutnya dikerjakan? Ini, yang perkalian dulu. Ini ditulis lagi, 298 ditambah 11 kali negatif 27. Positif dikali negatif, isinya tentu saja akan negatif. Negatif berapa? Coba dihitung. Negatif 297. Positif bertemu dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bukan negatif, menjadi pengurangan, yaitu 298 kurangi 297, isinya adalah 1. Bagaimana? Apakah sekarang Ananda sudah paham mengenai operasi hitung campuran pada bilangan bulat? Kesimpulannya kita harus mengetahui tangga ajaib ini. Untuk apa? Untuk memudahkan kita mengingat urutan pengerjaan atau aturan pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat. Ibu ulangin lagi ya. Untuk yang pertama adalah operasi hitung yang tingkatannya paling tinggi adalah tanda kurung, berada di dalam tanda kurung. Maka operasi hitung yang melibatkan tanda kurung itu diutamakan atau didahulukan pengerjaannya dibandingkan dengan perkalian pembagian dan penjumlahan pengurangan. Kemudian yang kedua, operasi hitung perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dulu dibandingkan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Dan yang ketiga adalah jika ada operasi hitung perkalian dan pembagian karena setingkat, maka dikerjakan diurut dari sebelah kiri. Sama halnya, karena penjumlahan dan pengurangan ini setingkat, maka pengerjaannya diurut dari sebelah kiri juga. Jadi yang perlu diingat adalah kurung kali bagi tambah kurang. Diingat ini nih, di screenshot ya, tangga ajaib ini. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga dapat membantu Ananda memahami materi mengenai operasi hitung campuran pada bilangan bulat.